77. Dalam perjalanan, ini emang Manohara mau ngapain sih? Tanya Ramli bingung karena ia tak tahu apa-apa mengenai kejutan ini. Ya udah nanti lo lihat aja sendiri, enggak usah banyak tanya, ujar Angga kepada Ramli sambil menyetel musik di mobil Mas Nadim. Iya mending lo sekarang baca-baca buku TOEFL lo atau lo pinjem buku TOEFL gue, biar kita juga enggak 100% bohong sama ayah lo, ujar Mas Nadim sambil menyetir. Halah takut banget lo dosa, jawab Angga kepada Mas Nadim. Ya maksud gue kan bentar lagi dia ada tes TOEFL, jangan sampai lo enggak lolos, ujar Angga. Lo lagi pula sok sibuk banget sih Ram, gue diceritain sama Diva kalau Manohara enggak lo hubungin sama sekali ya, ujar Angga kepada Ramli yang sedang membaca buku TOEFL. Gue kasih kabar kok, kapan ya? Lupa gue chatan sama dia, ujar Ramli menyanggah kata-kata Angga. Lo aja lupa kapan ngasih kabar, gimana sih, ujar Angga kepada Ramli. Ya udah sih, gue kan sibuk juga, enggak bisa 24 jam buka handphone, ujar Ramli. Lo juga kenapa mau-maunya dikuliahin di luar negeri, ujar Angga bertanya kepada Ramli. Ya mau lah enggak, gue kalau jadi Ramli juga mau kali, kuliah di luar negeri banyak manfaatnya, pendidikannya juga lebih maju daripada di Indonesia kalau di negara maju, celetuk Mas Nadim. Bener tuh kata Mas Nadim, gue awalnya juga enggak mau tapi setelah ayah gue kasih tahu alasannya ya gue terus mau walaupun sebenarnya susah buat LDRan nantinya, ujar Ramli. Pemikiran Mas Nadim emang beda sama gue, jawab Angga. Bedalah, Mas Nadim pinter, lo enggak, ujar Ramli ceplas-ceplos. Kurang ajar ya lo, jawab Angga kepada Ramli. BTW Dim, tips ngerjain TOEFL dong, tanya Ramli kepada Mas Nadim. Gimana ya, ujar Mas Nadim. Malah tanya balik, buruan kasih tahu, enggak usah pelit deh, ujar Ramli kesal kepada Mas Nadim. Kalau di bagian reading, prioritas utama lo adalah pertanyaan-pertanyaan yang diajukan di soal. Jadi, ketimbang lo fokus membaca teks dari awal hingga akhir, lebih baik lo mulai dengan membaca pertanyaan-pertanyaan yang diajukan mengenai teks bacaan tersebut, ujar Mas Nadim. Terus gimana lagi Dim? Jawab Ramli. Kalau pas di listening, hati-hati sama distraktors, jawab Mas Nadim singkat. Apa itu? Jelasin sekalian lah, jawab Ramli. Misalnya, kata tirti dan tertin. Kata ini bisa membuat lo bingung jika lo enggak mendengarkannya dengan saksama. Dalam hal ini tidak ada cara lain yang bisa lo lakukan selain berlatih lebih banyak untuk mendengarkan dialog-dialog ujian mendengarkan. Semakin sering lo berlatih TOEFL listening, lo akan semakin terbiasa dan paham dengan jenis soal dan jenis dialog yang akan muncul pada saat ujian nanti sehingga lo bisa mengantisipasi distraktors yang mungkin muncul. Gitu sih kurang lebih, harus banyak dengerin orang ngomong Inggris, ujar Mas Nadim menjelaskan tips mengerjakan TOEFL kepada Ramli. Udah, intinya itu kalau lo pinter, lo bakal lolos, celetuk Angga. Bodoh amat, jawab Ramli kepada Angga. Di pendopo Pantai Indah, men, kira-kira Ramli diizinin enggak ya? Soalnya Mas Nadim atau Angga enggak ngabarin aku sama sekali. Tadi Mas Nadim cuma bilang kalau lagi nunggu Angga siap-siap gitu, ujar Diva khawatir. Semoga aja boleh, mungkin mereka lagi di jalan, jawab Manohara. Ya udah mau disiapin kapan nih? Tanya Diva sambil membawa tikar untuk dipasang di pendopo tersebut. Tikarnya sama buahnya dikeluarin aja sekarang enggak apa-apa tapi semangkanya ditutupin dulu, jawab Manohara. Oke, ujar Diva sambil memasang tikarnya di pendopo pinggir Pantai Indah. Div, buahnya bagus ditaruh tengah apa di mana? Tanya Manohara kebingungan. Tengah aja, sampingnya lauk sama nasinya, gelasnya mana? Tanya Diva kepada Manohara. Ini masih di dalam tas, ujar Manohara sambil mengeluarkan 2 buah gelasnya. Sini gelasnya aku taruh di samping botol air mineralnya, ujar Diva sambil menata gelasnya.
Akhirnya Mas Nadim, Angga dan Ramli telah sampai di pantai indah. Mas Nadim menutup mata Ramli dengan sebuah kain. "Lo ngapain ditutup segala?" ujar Ramli kaget. "Ya namanya juga kejutan, ya harus terkejut dong, makanya ditutup," ujar Mas Nadim. "Susah nanti gue jalannya," jawab Ramli panik. "Halah nanti gue tuntun, santai aja," celetuk Angga. "Awas lu masukin gue ke jurang," ujar Ramli seudon dengan Angga. "Enggak lah, gila apa?" jawab Angga sambil menuntun Ramli. Mas Nadim berjalan lebih dulu untuk memberitahu Manohara dan Diva bahwa Ramli telah sampai. "Men, Div, udah siap semua belum?" "Ramli udah sampai, itu ada di belakang sama Angga. Udah Vi tutupin pakai kain matanya," ujar Mas Nadim tergesa-gesa. Udah selesai kok Dim," jawab Manohara. "Ya udah ayo Div kita jangan di sini," ujar Mas Nadim mengajak Diva untuk pergi dari pendopo tersebut. "Iya bentar, ini tasnya aku bawa ya Mano," ujar Diva. Diva pergi bersama Mas Nadim dengan membawa tas milik Manohara. Angga masih menuntun Ramli menuju pendopo di pinggir pantai indah. Setelah beberapa langkah akhirnya Angga sampai juga di pendopo tersebut. Lalu Angga membukakan kain penutup mata milik Ramli. "Udah ya Ram, gue tinggal dulu. Good luck," ujar Angga langsung berlari ke arah Mas Nadim dan Diva berkumpul. Ramli melihat Manohara sedang duduk di pendopo sambil menyiapkan makanan. "Hai Mano, BTW maaf ya aku enggak ngabarin kamu, maaf banget," ujar Ramli memohon maaf kepada Manohara. "Iya Ram, enggak apa-apa. BTW jangan maaf-maafan dong, kita kan lagi enggak berantem juga," jawab Manohara. Ramli duduk di samping Manohara sambil melihat sekeliling pendopo dan sesekali melihat apa yang dibawakan oleh Manohara yaitu makanan, minuman dan juga buah-buah segarnya. Manohara juga memperhatikan Ramli yang dari tadi hanya melihat-lihat sekeliling pendopo saja tanpa mengatakan sepatah dua patah kata dari mulutnya. "Kenapa Ram? Enggak suka ya? Maaf ya, jadi sebenarnya, belum selesai Manohara berbicara sudah dipotong oleh Ramli. "Set, suka kok, BTW ada apa kok tumben banget?" tanya Ramli kepada Manohara sambil tersenyum manis. "Ya kan besok kamu udah pergi," ujar Manohara sedih. "Jangan sedih dong, kan aku pergi untuk kembali lagi bukan pergi untuk meninggalkan," ujar Ramli kepada Manohara. "Ya tapi kan sama aja Ram, besok juga aku enggak tahu bakal bisa ketemu kamu pas terakhir kalinya sebelum kamu berangkat atau enggak. Intinya mungkin hari ini terakhir kalinya Ram," jawab Manohara sedih tapi ia mencoba untuk tetap tersenyum di hadapan Ramli. "Ya besok datang aja Mano ke bandara," ujar Ramli. "Emang boleh?" tanya Manohara. "Boleh dong, besok datang aja bareng Didit sama Angga. Mereka juga bakal datang kok," jawab Ramli kepada Manohara. "Kalau gitu aku bakal datang, BTW maaf ya tadi kesannya pasti Angga sama Mas Nadim kayak mau culik kamu gitu, ya gimana lagi, aku bingung harus gimana, aku pengen ngasih kenangan terindah sebelum kamu berangkat ke Australia Ram," ujar Manohara sedih. Ramli memegang tangan Manohara. "Enggak apa-apa kok Mano, dengan kayak gini aja aku udah seneng," ujar Ramli sambil menggenggam tangan Manohara. "Makasih ya Ram," ujar Manohara. "Aku yang makasih, kamu udah nyiapin ini semua buat aku, udah ngeluangin waktumu buat aku, udah mau masak sebanyak ini, pasti enak rasanya ini," jawab Ramli dengan mata berbinar. "Jangan salah dulu, itu yang bikin Diva kok bukan aku cuma ngepandu aja," jawab Manohara sambil tertawa kecil. "Ya sama aja kan resepnya dari kamu, pasti enak lah," jawab Ramli. "Abis ini kita makan bareng ya, maaf ya aku cuma bisa nyiapin ini, nggak bisa ngajak kamu ke tempat yang mungkin makanan di restoran gitu," ujar Manohara kepada Ramli. "Santai aja kali Mano, kenapa sih, kayak gini aja udah istimewa bagiku. Enggak harus yang mewah tapi bagiku ini mewah, kita bisa makan bareng, momen yang langka banget kan," jawab Ramli tersenyum lebar. "Makasih Ram,
ujar Manohara. Makasih juga Mano, jawab Ramli. Yaudah abis ini kita makan bareng-bareng ya berdua, ujar Manohara. Siap, aku juga udah enggak sabar mau ngerasain masakan resepnya pacar sendiri. Pasti aku bakal kangen masakanmu besok Mano, jawab Ramli. Kan aku udah bilang yang masak Diva bukan aku, ujar Manohara kepada Ramli sambil bercanda. Ya udah intinya aku sayang kamu, jawab Ramli. Jawaban Ramli membuat Manohara salah tingkah dan malu, wajahnya memerah seperti tomat. Bersambung 78. Manohara mengajak Ramli untuk segera makan. Ram, mau makan sekarang enggak? Tanya Manohara kepada Ramli. Boleh Mano, aku mau pakai semuanya yang udah kamu bawain, ujar Ramli sambil tersenyum lebar di hadapan Manohara. Siap, jawab Manohara. Lalu Manohara mengambilkan piring yang berisi nasi, ayam rendang, udang goreng tepung dan juga sayur tumis kangkung. Setelah itu ia berikan kepada Ramli. Nih Ram, semoga suka ya, ujar Manohara kepada Ramli. Iya Mano, makasih, kita makannya bareng ya, jawab Ramli sambil menerima piring yang berisi makanan dari Manohara. Manohara dan Ramli makan bersama. Enak banget sumpah rendangnya, jadi inget dulu pertama kali kamu ke rumahku bawain rendang tapi Nadia yang nerima, ujar Ramli sambil menyantap rendangnya. Enggak usah diinget-inget, aku jadi malu kalau kayak gitu Ram, jawab Manohara malu. Kamu tahu enggak men? Tanya Ramli saat sambil menaruh piringnya yang masih ada isinya. Apa? Jawab Manohara. Keindahan langit senja selalu dapat kita nikmati tiap detiknya. Meski kita tahu malam yang gelap akan menggantikannya, sebentar lagi nih bakal bergantinya. Pergantian ini bisa dimaknai bahwa dalam percintaan kita menikmati detik demi detik bersamanya, meski kita mengerti bahwa resiko untuk kehilangan selalu ada. Bahkan ketika telah hilang, kita masih terus saja mencari keindahan tersebut, bisa secepat keesokan harinya, karena matahari harapan kembali terang benderang. Tapi aku memaknai senja itu sebagai keindahan yang tak akan kulupakan, apalagi senja bersamamu di pinggir pantai, ujar Ramli sambil menatap senja yang ada di depannya. Apa mungkin kita akan seperti senja, yang lama-kelamaan akan menghilang? Kamu seperti senja Ram, kamu indah tapi kamu akan segera menghilang, ujar Manohara tertunduk. Namun senja akan kembali hadir keesokan harinya. Jadi aku akan kembali seperti senja yang ada di pinggir pantai sore ini, ujar Ramli kepada Manohara. Ramli langsung melanjutkan makan lagi, begitu juga dengan Manohara. Enggak kepedesan kan tumis kangkungnya? Tanya Manohara kepada Ramli. Enggak kok Mano, pas banget ini, enak, jawab Ramli. Manohara tersenyum senang karena apa yang telah ia usahakan dihargai oleh Ramli. Ram, Manohara memanggil Ramli. Iya men, ada apa? Mau nambah? Tambah aja, enak kok emang, jawab Ramli. Enggak, bukan itu, aku mau nanya satu hal boleh? Ya mungkin bakal banyak pertanyaan yang timbul sih Ram, ujar Manohara. Ya udah tanya aja, apapun pertanyaan dari kamu pasti bakal aku jawab, tapi enggak kalau soal matematika, biologi, fisika dan teman-temannya yang lain, hahaha, ujar Ramli tertawa kecil. Bukan tentang pelajaran kok, santai aja Ram, jawab Manohara. Ya udah apa, sok atuh tanya aja, jawab Ramli. Jadi kan besok kamu bakal kuliah di Australia, pasti banyak bule-bule cantik, mungkin mereka juga bakal suka sama kamu Ram, ujar Manohara kepada Ramli. Itu sebuah pertanyaan atau pernyataan men? Tanya Ramli kepada Manohara. Ya enggak tahu, pokoknya aku cuma mau ngomong itu aja intinya, jawab Manohara. Ya terus? Tanya Ramli balik. Ya kan di sana cantik-cantik gitu Ram, sedangkan aku tuh apa? Enggak ada bandingannya sama cewek-cewek sana. Gitu aja kok enggak paham sih Ram, ah kesel, ujar Manohara kesal kepada Ramli. Lah kok kesel sih? Jawab Ramli sambil makan buah semangka. Ya udah jawab aja Ram, enggak usah ngeledek gitu deh, ujar Manohara sambil cemberut.
Menurut aku, kamu itu kayak senja Mano, ujar Ramli. Loh kan yang pergi kamu bukan aku, kok jadi aku sih yang kayak senja, ujar Manohara kepada Ramli sambil menyilangkan tangannya. Beda lagi Mano maksudnya, jawab Ramli santai. Terus, tanya Manohara, senja, kadang ungu cantik, kadang jingga keren, kadang hitam kelabu, tapi langit selalu menerima senja apa adanya, jadi ya kadang kamu terlihat indah kalau lagi tersenyum, manis. Kadang juga terlihat keren kalau lagi ngerjain soal matematika. Tapi kadang juga terlihat kelabu kalau pas lagi ngambek, tapi apapun itu, apapun warnamu, aku akan tetap menerimamu. Jadi entah di luar sana banyak yang cantik, putih ataupun pintar, kalau emang rumahnya di kamu ya bakal balik ke kamu, ujar Ramli kepada Manohara. Tapi kamu harus tahu satu hal Ram, ujar Manohara Sei. Apa? Jawab Ramli. Gimana ya? Senja selalu dinanti-nanti banyak orang kedatangannya, tapi saat kepergiannya semua orang sedih. Balik ke rutinitas seperti biasa, entah itu menangis atau tidur di kala malam datang. Begitu sama seperti kamu Ram. Datang membawa kabar gembira, pergi membawa luka mendalam, ujar Manohara. Kok kamu dari tadi galau-galau kenapa sih men? Bukannya harusnya kita seneng-seneng ya? Ujar Ramli kepada Manohara sambil merangkul Manohara. Gimana ya Ram? Sejujurnya aku belum bisa ikhlas melepas kamu pergi Ram. Aku enggak siap LDRan sama kamu Ram. Aku takut kehilangan kamu Ram, ujar Manohara menangis di pelukan Ramli. Ramli hanya bisa memeluk balik Manohara. Ia tak bisa berkata apapun. Udah Mano, jangan nangis. Tolong ikhlasin aku buat menuntut ilmu di negeri sana Mano. Aku janji akan selalu kembali lagi Mano. Aku janji aku enggak akan tersesat Mano. Aku akan pulang ke rumah karena sejauh apapun aku pergi, rumah adalah tempat ternyaman untuk menetap, ujar Ramli sambil mengelus kepala Manohara. Manohara masih menangis sesenggukan. Senja itu setia. Dia tak perlu berjanji untuk kembali. Dia hanya butuh waktu untuk menepati janjinya. Karena dia tahu, meninggalkan bukan berarti menghilangkan segala harapan yang ada. Tapi meninggalkan hanya untuk menguji sebuah kesetiaan dan akan kembali dengan keindahan yang sama, bahkan mungkin akan kembali dengan keindahan yang lebih menakjubkan, ujar Ramli kepada Manohara lalu Ramli melepaskan pelukannya dengan Manohara. Janji ya? Kamu harus seperti senja yang setia dan akan kembali dengan keindahan yang menakjubkan. Jangan seperti senja yang hilang lalu tergantikan oleh gelapnya malam, ujar Manohara kepada Ramli sambil menggenggam tangan Ramli. Iya janji Mano, aku bakal seperti senja yang setia, ujar Ramli sambil tersenyum. Makasih Ram, ujar Manohara. Sama-sama, udah nggak usah nangis. Percuma dong tadi pakai make up kalau akhirnya make up hilang gara-gara tetesan air mata, ujar Ramli sambil menghapus air mata Manohara yang masih jatuh ke pipinya. Iya Ram, tahu aja kalau aku pakai make up, pasti biasanya kucel gitu ya, makanya kelihatan antara pakai make up atau enggak, jawab Manohara sambil tersenyum kecil. Enggak dong, kalau pakai make up tambah cantik. Kalau pas enggak pakai kamu itu manis Mano, ujar Ramli menghibur Manohara. Apaan narsis banget, ujar Manohara malu karena dipuji oleh Ramli. Lah kok narsis sih, ujar Ramli. Ya sukanya gombal kayak gitu, ujar Manohara sambil memukul pundak Ramli. Men, tahu enggak, senja selalu mengajarkan kita untuk pulang, tak penting seberapa jauh kita pergi. Ujar Ramli sambil menatap senja yang sebentar lagi akan pergi meninggalkan mereka, namun senja akan kembali esok. Iya, indah banget ya senjanya, jawab Manohara sambil melihat senja yang terlihat indah apalagi dengan deburan ombak-ombak yang ada di pinggir laut sana. Iya indah kayak senyumanmu Mano, aku bakal kangen lihat kamu tersenyum bahagia kayak gini, ujar Ramli kepada Manohara sambil menatap mata Manohara. Ya udah ayo makanannya dihabisin lagi Ram, masih banyak nih, ujar Manohara. Ah iya masih banyak, tapi aku udah kenyang, gimana kalau Mas Nadim, Diva dan Angga disuruh kesini aja buat makan,
kasihan kan mereka belum makan, mubazir juga ini makanan kalau enggak ada yang makan mano. Sekalian di sini kita cerita-cerita, aku udah izin ayahku kok kalau bakal pulang telat karena masih belajar TOEFL hahaha, ujar Ramli sambil tertawa. Sekalian aja Ram belajar TOEFL beneran hehe, ujar Manohara. Enggak ah, aku mau habisin waktuku bareng kamu dan teman-teman yang lainnya juga, ujar Ramli. Ya udah aku panggil Mas Nadim, Diva sama Angga dulu ya Ram, kamu tunggu di sini, ujar Manohara kepada Ramli. Kamu kirim pesan aja, enggak usah kesana, ujar Ramli. Bersambung 79. Manohara mengirim pesan kepada Diva agar Diva, Mas Nadim dan Angga menghampirinya dan Ramli. Div, sini ayo, isi pesan Manohara kepada Diva. Lah, jawab Diva, iya kesini, kita udah selesai kok, ujar Manohara dalam pesan. Oke, jawab Diva dalam pesan. Diva memberitahu Mas Nadim dan Angga bahwa mereka disuruh Manohara untuk ikut berkumpul di pendopo. Guys, ayo ke pendopo sekarang, ajak Diva kepada Mas Nadim dan Angga. Lah ngapain? Tanya Mas Nadim kepada Diva sambil membaca buku. Ya ini aku di chat Manohara, katanya kita disuruh ke sana. Ya mungkin udah selesai kali, jawab Diva. Cepat amat, jawab Angga. Ya udah ayo buruan, ujar Diva sambil menarik tangan Mas Nadim dan Angga. Akhirnya mereka berjalan menuju pendopo untuk menghampiri Ramli dan juga Manohara. Mas Nadim, Angga dan Diva sudah berada di pendopo. Kenapa bro manggil-manggil kita? Tanya Mas Nadim sambil mengambil satu buah semangka yang masih tersisa. Ya enggak apa-apa kumpul-kumpul aja, makan aja enggak, habisin, masih banyak juga, ujar Ramli sambil menepuk pundak Angga. Jadi lo ngasih gue makanan sisa nih? Celetuk Angga sambil terus mengunyah buah semangka tersebut. Ya daripada enggak habis, kasihan Manohara sama Diva yang udah capek-capek bikinin, ujar Ramli. Ya, jawab Angga. Diva memperhatikan Mas Nadim yang dari tadi membaca buku terus. Baca buku terus, ikutan ngobrol gitu, ujar Diva menyindir Mas Nadim. Mas Nadim hanya melihat ke arah Diva sambil terus membawa bukunya di tangannya. Namanya juga calon dokter, harus banyak-banyak baca buku dong Div, ujar Angga kepada Diva. Bukan gitu, gue kalau bosen ya baca buku daripada gabut enggak tahu mau ngapain, ujar Mas Nadim sambil terus membaca bukunya. Oh jadi kamu gabut, bosen, makanya ngobrol sama kita, anggap kita ada enggak sih, ujar Diva kesal. Loh Div, kok kesel sih, kenapa? Tanya Manohara. Baperan amat, lagi PMS kah? Tanya Ramli kepada Diva. Abis dari tadi kita bercanda, Mas Nadim diam aja gitu, ujar Diva cemberut. Mas Nadim lalu meletakkan bukunya agar menghargai teman-temannya. Main game aja yuk, ajak Ramli kepada teman-teman lainnya. Game apa? Tanya Manohara kepada Ramli. Apa ya yang seru? Tanya Ramli balik. Jangan yang pakai handphone please, males banget susah sinyal di sini, ujar Diva kepada yang lain. Manohara berpikir, main tebak-tebakan soal aja gimana? Tanya Mas Nadim. Tebak-tebakan apa? Tanya Manohara kepada Mas Nadim. Pelajaran lah, lumayan kan buat persiapan ujian, jawab Mas Nadim memberi ide. Ah males banget Dimas, keluh Diva. Kan UTBK enggak pakai soal yang saintek dim, jawab Ramli. Ya kan bisa buat jaga-jaga ujian mandiri Ram, jawab Mas Nadim. Ya udah ayo, jawab Manohara. Oke, aku yang kasih pertanyaan ya, ujar Mas Nadim. Oke, jawab Diva dan Ramli berbarengan. Jangan yang serius-serius dong, mending tebak-tebakan aja, gimana? Ujar Angga memberi ide cemerlang. Oke setuju, jawab Manohara, Mas Nadim, Diva berbarengan. Oke, pertanyaan pertama. Jika ada 10 pejuang Indonesia yang berperang lalu ada 1 orang yang gugur, ada berapa orang yang akan kembali ke markas?
Ujar Angga memberikan pertanyaan tebakan. 9 lah, kan mati 1 jadinya 10 dikurang 1 hasilnya 9. Ujar Manohara sangat percaya diri akan betul. Salah lah, ujar Angga. Lah terus, tanya Diva. Gue tahu, celetuk Mas Nadim. Apa Dim? Ujar Angga kepada Mas Nadim. Jawabannya 1009, karena mati 1 tumbuh 10, ujar Mas Nadim dengan elegan. Ih gila bener lo, selain pintar pelajaran ternyata lo juga pintar tebak-tebakan ya, ujar Angga kagum kepada Mas Nadim. Gila lo Dim, gue sama sekali enggak kepikiran tahu, jawab Ramli. Udah, lanjut lagi enggak, apa pertanyaannya? Ujar Diva. Bentar, gue mikir dulu ya, ujar Angga sambil menyilangkan tangannya dan berpikir. Ayo buruan, ujar Diva kepada Mas Nadim. Nih tebak, seorang wanita terjebak di dalam gua, lalu ia kebingungan karena gua tersebut gelap. Di tangannya ada lilin dan obor. Apa yang harus ia nyalakan terlebih dahulu? Hayo tebak, ujar Angga memberikan tebak-tebakan kepada Ramli, Manohara dan Mas Nadim. Kalau aku mungkin obor deh soalnya kalau lilin kan bisa habis lama-kelamaan tapi kalau obor kan enggak, ujar Diva memberikan jawaban. Mungkin obor sih, ujar Ramli. Udah nih segitu jawabannya. Lo apa men? Lo Dim, ujar Angga. Aku sama kayak Diva Ramli aja, jawab Manohara. Kalau gue enggak tahu deh apa jawabannya, ujar Mas Nadim. Apa ya kalian? Jawabannya adalah korek api. Hahaha enggak ada yang benar, ujar Angga sambil tertawa mengejek temannya karena tidak ada yang benar menebak tebakannya. Oh iya ya, bego banget gue, celetuk Ramli. Kok bisa korek api? Tanya Mas Nadim kepada Angga. Ya gimana lilin sama obor mau nyala kalau enggak pakai korek api, ujar Angga menjelaskan. Tapi lo bilang cuma ada lilin sama obor, lo enggak bilang kalau ada korek api, berarti enggak sah jawaban lo enggak, ujar Mas Nadim protes. Nah iya sorak Diva. Hahaha syukurin lo diprotes, ujar Ramli tertawa. Ya udah ganti pertanyaan aja lah, ujar Angga kepada teman-temannya. Ya udah cepetan, ujar Manohara. Nih, kalau IQ-nya di bawah pasti enggak bisa ini, ujar Angga. Halah kayak lo bisa aja, ujar Ramli. Bisalah Angga, kan dia yang punya tebakannya, ujar Manohara. Nah pinter nih Manohara enggak kayak lo Ram, ujar Angga kepada Ramli. Ya udah, ujar Ramli. Buruan kalian jawablah, ujar Angga. Gimana mau jawab orang pertanyaannya aja belum bambang, ujar Diva kesal kepada Angga. Hahaha iya sabar, ujar Angga. Buruan kelamaan, ujar Diva kesal. Iya sebentar, sabar kali mbaknya, ujar Angga. Oke, jadi pertanyaan selanjutnya adalah jika perlu waktu merebus 20 menit agar sebutir telur bisa matang, berapa lama waktu merebus yang dibutuhkan agar 10 butir telur bisa matang? Ujar Angga memaparkan pertanyaannya. 200 menit, karena 20 dikali 10 hasilnya 200, ujar Manohara dengan percaya diri. Iya 200, keduluan gue jawabnya, ujar Ramli kepada Angga. Halah alasan aja, celetuk Manohara. Sebenarnya bisa jadi benar sih jawabannya tapi sayangnya masih salah, ujar Angga kepada Ramli dan Manohara. Lah terus apa? Kompornya perlu dihidupin dulu gitu. Lah terus apa? Kompornya perlu dihidupin dulu gitu. Tanya Diva. Enggak dong, udah beda lagi, jawab Mas Nadim. Gue tahu jawabannya apa, ujar Mas Nadim mengangkat tangannya. Apa Dim? Tanya Angga. Jawabannya tetap 20 menit karena kamu bisa merebus 10 butir telur bersamaan, iya kan? Ujar Mas Nadim kepada Angga. Gila sih, bener lagi lo Dim, ujar Angga sambil bertepuk tangan. Diva juga bertepuk tangan dan diikuti oleh Manohara dan Ramli. Ayo lagi, ujar Manohara. Oke lagi ya, ujar Angga. Aku selalu ada di atas presiden dan menteri,
tapi aku tidak punya jabatan apapun dalam pemerintahan. Siapakah aku? Ujar Angga memberikan pertanyaan tebak-tebakan. Agamoang itu, jawabannya pecikan. Ujar Diva langsung menjawab pertanyaan dari Angga tanpa berpikir keras terlebih dahulu. Wih, iya benar Div, jawab Angga. Akhirnya poin Diva pecah telur juga, ucap Manuhara. Lagi ya, kalau sedang sendiri, kakinya ada 4, kalau berdua, kakinya jadi ada 8. Siapakah aku? Ujar Angga memberi pertanyaan tebak-tebakan. Ah gampang, kursi itu jawabannya, ujar Manuhara. Ah iya benar, udah mulai gampang ya pertanyaannya, ujar Angga. Iya enggak seru kalau gampang, celetuk Diva. Alah sok-sokan banget, kalau enggak gampang pasti lu juga enggak pecah telur kali, ujar Angga meledek Diva. Hahaha. Semua yang ada di pendopo tertawa terbahak-bahak. Udah yuk pulang, ujar Diva. Iya yuk, udah mulai malam, jawab Manuhara. Selanjutnya Manuhara, Diva, Mas Nadim, Angga dan Ramli membereskan sisa-sisa makanan seperti sisa buah-buahan, piring kotor, gelas kotor dan lain sebagainya. Setelah selesai membereskan, mereka balik ke mobil untuk pulang. Bersambung 80. Mereka telah membereskan semua kotoran yang ada di dalam pendopo tersebut. Mana tasnya Div? Tanya Manuhara kepada Diva karena Manuhara ingin memasukkan gelas-gelasnya di dalam tas. Ini di sini tasnya, ujar Diva sambil menunjukkan keberadaan tas milik Manuhara. Nih mau masukin gelas, ujar Manuhara sambil memasukkan gelasnya ke dalam tasnya. Mereka masih terus membereskan tempat pendopo tersebut dan bersiap-siap untuk pulang. Udah semua nih, ujar Ramli kepada teman-temannya. Udah kok, udah bersih juga tempatnya. Tidak ada sampah satupun dan sekecil apapun, ujar Angga. Ada yang ketinggalan enggak? Coba dicek dulu, ujar Ramli kepada teman-temannya agar teman-temannya memastikan tidak ada barang yang tertinggal di pendopo. Udah kok, jawab Manuhara. Iya enggak ada yang ketinggalan kok, semuanya udah beres, jawab Diva. Oke kalau gitu ayo kita pulang, ujar Angga kepada teman-temannya dengan gembira. Angga, Mas Nadim, Ramli, Manuhara dan Diva telah memasuki mobil. Kali ini giliran Angga yang menyetir mobil milik Mas Nadim. Mas Nadim duduk di sebelah Angga. Di kursi belakang ada Ramli, Manuhara dan juga Diva yang duduk bersebelahan. Setel musik dong biar enggak bosen, ujar Diva kepada Angga dan Mas Nadim yang duduk di kursi depan. Mau lagi apa? Tanya Mas Nadim. Apa ya Dim yang bagus? Tanya Diva kepada Mas Nadim. Ya apa? Tanya Mas Nadim balik. Melukis senja aja, celetuk Manuhara. Kenapa senja hayo? Ledek Ramli. Karena aku suka dengan senja yang menghilang tapi ia akan kembali dengan keindahan yang luar biasa, ujar Manuhara sambil tersenyum ke arah Ramli. Ramli membalasnya dengan senyuman. Diva berpura-pura batuk untuk meledek Ramli dan Manuhara yang sedang kasmaran. Oke aku puterin ya, jawab Mas Nadim. Izinkan kulukis senja, mengukir namamu di sana, mendengar kamu bercerita, menangis, tertawa. Biar kulukis malam, bawa kamu bintang-bintang, untuk temanimu yang terluka, hingga kau bahagia. Aku di sini, walau letih, coba lagi, jangan berhenti. Ku berharap, meski berat, kau tak merasa sendiri. Kau telah berjuang, menaklukkan hari-harimu yang tak indah. Biar ku menemanimu, membasuh lelahmu, sepenggal lirik lagu yang berjudul Melukis Senja. Bagus juga lagunya, enak buat didengerin, ujar Diva yang dari tadi menikmati lagu tersebut. Iyalah, lagu requestan siapa dulu, ujar Manuhara. Tumben bukan lagunya BTS, celetuk Ramli. Lagi enggak kepengen aja, jawab Manuhara. Guys, main Truth or Truth yuk, ujar Diva. Gimana itu? Susah? Gue kan sambil nyetir, ujar Angga. Gampang kok, bisa juga walaupun sambil nyetir, kan Truth or Truth, jujur-jujuran doang,
Ya hampir mirip sama storytelling gitu biar kita saling mengenal juga, ujar Diva menjelaskan apa itu truth or truth. Ya udah ayo biar enggak hening juga, ujar Ramli. Iya ayo enggak apa-apa, jawab Manohara. Kamu gimana Dim? Tanya Diva. Aku ngikut aja Div, kalau pada main ya udah aku ikut aja, jawab Mas Nadim. Oke deh, jawab Diva. Urut aja ya dari Angga ke Ramli terus Manohara terus aku dan terakhir adalah Mas Nadim, ujar Diva. Lah kok gue duluan sih, ujar Angga protes. Udahlah nggak usah banyak protes, ujar Diva kepada Angga. Oke Angga akan dikasih pertanyaan sama Mas Nadim. Jadi yang kasih pertanyaan itu orang yang sebelumnya ditanya ya, ujar Diva. Oke, gue bakal tanya. Apa motivasi lo mengabaikan bidang akademik lo padahal lo di non-akademik juga biasa aja? Pertanyaan Mas Nadim untuk Angga. Wis gila pertanyaannya kenapa ngeri gitu sih pak, ujar Ramli. Ya gue enggak mengabaikan bidang akademik gue. Gini ya walaupun nilai gue enggak sebagus lo tapi gue juga berusaha buat dapetin nilai yang terbaik kok. Gue emang kelihatannya aja malas gini kan sebenarnya bukan malas tapi let it flow aja gitu. Hidup mengalir aja gitu, enggak usah dibikin pusing kalau dikit-dikit enggak sesuai target terus stres ya malah kacau. Lagi pula enggak ada salahnya kan kalau ngasah skill. Skill gue di bidang olahraga yaitu basket walaupun belum jago-jagi amat tapi kan enggak ada salahnya kalau gue asah, jawab Angga. Mas Nadim bertepuk tangan setelah mendengar jawaban dari Angga. Bener lo hebat kok, karena skill orang berbeda-beda jadi kita enggak bisa langsung ngejudge orang yang standarnya di bawah kita, ujar Mas Nadim. Oke sekarang pertanyaan buat Ramli, cepetan enggak, ujar Diva. Gue cuma mau nanya kenapa lo seyakin ini buat ninggalin kita semua Ram. Ya gue tahu itu buat pendidikan lo tapi kan di Indonesia juga bisa Ram. Pertanyaan Angga untuk Ramli lagi-lagi soal kepergiannya ke Australia untuk berkuliah. Itu lagi, gue udah jelasin kan gak kalau ya ini salah satu cara buat gue bisa banggain ayah gue. Selama ini apa yang gue lakuin untuk ayah gue selalu kurang di matanya. Terus juga menurut gue pergi itu bukan buat ninggalin kalian, gue pergi untuk kembali menjadi Ramli yang lebih baik lagi, makanya doain gue lancar-lancar nanti di sana, ujar Ramli menjawab pertanyaan dari Angga. Amin Ram, jawab Manohara. Amin, semoga nggak jadi tukang telatan lagi ya di sana Ram, kasihan dosennya, jawab Diva. Yang terpenting kalau ada bule cakep bawa ke Indo ya. Kenalin ke gue hahaha, ujar Angga sambil tertawa terbahak-bahak. Semoga studi lo di Australia lancar-lancar aja, gunain kesempatan ini sebaik-baiknya Ram, gue aja pengen banget bisa kuliah ke luar negeri, ujar Mas Nadim. Iya makasih semuanya ya, pokoknya jangan lupa sama gue besok, kita harus sering reunian, ujar Ramli. Siap, pasti itu, ujar Diva. Ayo lanjut pertanyaan Ramli untuk Manohara, ujar Mas Nadim. Apa ya? Enggak punya pertanyaan nih buat Manohara soalnya semuanya tentang dia. Gue udah tahu, gimana dong, ujar Ramli kepada teman-temannya yang lain. Alah, ujar Manohara, sok banget sih Ram, jawab Diva. Bucin tingkat dewa, ujar Angga. Ya apa ya? Kayak gue tuh udah banyak tahu gitu soal Manohara jadi enggak ada yang perlu gue tanyain lagi. Terus juga perjalanan hidupnya pun gue paham dan gue salut sih sama dia, bisa sekuat itu, ujar Ramli. Makasih, ujar Manohara kepada Ramli. Sama-sama, ujar Ramli sambil tersenyum ke arah Manohara. Ya udah yuk lanjut aja Manohara ke Diva, ujar Angga tak sabar mendengarkan pertanyaan Manohara untuk Diva. Nasib, aku mau nanya, kenapa pengen banget kuliah di UGM? Tanya Manohara kepada Diva. Ya karena di Jogja Mano, ujar Diva menutupi alasan sebenarnya. Alasan sebenarnya adalah agar bisa seuniversitas dengan Mas Nadim. Ya kenapa? Ada apa dengan Jogja? Tanya Manohara lagi. Ya pokoknya di sana tuh enak, biaya hidupnya murah terus juga pengen eksplor Jogja aja. Bagus kan di sana,
di sana juga kota pelajar jadi pasti baguslah universitasnya, ujar Diva kepada Manohara. Emang di sana ada keluargamu? Tanya Manohara lagi. Enggak ada, kan bisa ngekos Mano, jawab Diva. Lah kalau ada apa-apa gimana? Tanya Manohara lagi. Ya minta tolong temen lah Mano, kalau enggak ya bisa sendiri aku, jawab Diva kepada Manohara. Halah, masa sih enggak ada alasan khusus, celetuk Ramli. Apa sih Ram? Ya karena farmasi di UGM juga bagus. Ah udah tuh, ganti Mas Nadim sekarang, kok kau dikasih bom pertanyaan, ujar Diva ngambek. Bersambung.